Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Bayhaqi dengan nomor pokok mahasiswa G1C 020 019 dari program studi teknik mesin. Sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengelas menggunakan mesin las listrik. Pertama kali, yang pertama-tama kita akan bahas yaitu teorinya dulu, karena pada prinsipnya teori itu sangat penting walaupun terkadang keadaan teori berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Perbedaan itu meskipun berbeda tapi itu tidak berbeda jauh. Kita itu mesti paham apa itu teorinya, jangan asal langsung praktek dan tidak mengenal teorinya, karena kita adalah anak teknik. Nah, untuk yang digunakan bebas, nanti apa yang mau dipakai cara ngelasnya di lapangan. Kita bahas ada beberapa alur yang penting yang harus digunakan. Itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi yang pertama itu misalkan ada kita siapkan spidol, kita taruh di plat itu, kita bikin garis zigzag. Nah, spidol sebagai elektroda dan garis lurus itu kita sebagai benda yang akan dilas. Garis lurusnya ada beberapa model atau gaya alur. Seperti yang pertama itu Z, terus yang berputar, terus ada yang setengah O dan ada yang Z. Seperti itu, Z-nya ada yang mau, tetapi ya tergantung kita mau menggunakan metode yang mana. Untuk pertama kali belajar ngelas. Nah, misalkan ngelas ini kenapa lengket, kenapa bolong. Nah, jadi makanya kita perlu belajar teori atau dasar dari cara pengelasan yang baik dan benar. Pertama, ambil spidol atau ambil kertas atau plat pun bisa seperti yang di video. Terus kita kasih garis lurus dan kita kasih garis lurus, ikutin terserah mau apa, mau pakai yang Z, kita rangkai. Bisa buat untuk ini sebagai latihan untuk menunjukkan las yang kita las nanti apakah rapi atau belum. Nah, ini jalurnya udah ketemu, kiri kanannya udah dapat, baru menggunakan mesin las. Nah, ini ada 5Z yang mutar, setengah U yang Z vertikal itu yang berdiri terus sama mutar. Yang biasanya digunakan itu nomor 1 dan nomor 2 itu. Nah, itu dengan nomor 3 dan itu nomor 4 itu serong dan jarang menggunakannya. Nomor 5 ini maksudnya nomor 5 jarang digunakan karena bisa kita lihat agak terlalu sulit. Nah, yang harus teman-teman tahu bahwa jenis-jenis kawat las itu harus tahu berapa mili dan tahu juga kawat las itu pakai berapa ampere. Maksudnya mesin las itu, kawat las itu harus menggunakan mesin las berapa ampere. Jadi kita bikin tabel, misalkan mau ngelas pipa-pipa dia atau plat, tebalnya itu kita nggak bisa pakai yang 3,2 mili, tapi nanti repot ya, atau bolong kecil, dagingnya tidak terlalu matang. Jadi kita itu harus sesuaikan dengan kawat dengan 1 mili sampai 2 mili ke 6 bisa, tapi agak sulit selanjutnya seperti itu atas 2 mili. Berarti kita pilih kawat 2 mili sampai 2,6 atau 3,2 itu masih bisa. Nah, 4,0 sampai 5 mili itu biasanya menggunakan kalau misalkan ada pekerjaan mau ngelas baja, WF atau IWBF atau besi kanal UNP, biasanya itu menggunakan 4 sampai 5 mili yang tebalnya rata-rata sifat atau besinya itu dia di atas 5,8 mili atau 5 sampai 2 cm pun itu masih bisa. Di atas 5 sampai 2 cm pun masih bisa. Nah, itu sedang dibuat tabel agar mempermudah kita.
sana ada RD, RB, LB. Nanti kita lihat, kita tunggu sebentar. Dan di sini kita juga bakal tahu pemisah antara kawat las RD, RB itu seperti apa. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kawat RD, RB, LB, LLB 52U, NSN 308. Dan ini 308 ini untuk stainless steel. Nah, yang 1,5 ini itu pakai yang 2 ampere. Hampir sampai 2 mili, 30 sampai 70 ampere, 20,6, 40 sampai 80 ampere, 3,2 mili sampai 70 sampai 120, 4 mili sampai 120 ke 130, dan 5 mili itu bisa kita lihat 140 sampai 230. Jadi sekawat lasnya itu beda-beda, ada RD, LB, LB52U. Nah, yang NSN ini dia buat finish sisil. Jadi misalkan RD itu jangan pernah dipakai untuk pipa biasa atau pipa besi biasa, pipa air atau. Jadi daya lelehnya kurang bagus untuk yang itu, jadi bisa dicari untuk lengkapnya, bisa nomor 1 bisa dicari di Google bahwa daya kekuatan kawat las RD, RBL itu dan BL52U itu sebesar apa. Nah, itu biasanya dipakai untuk vertikal. Jadi biasanya pipa vertikal ngelasnya horizontal, gayanya alurnya biasanya pakai yang serong. Itu setengah serong itu nah seperti itu. Mas itu gampang kalau kita ngerti teorinya. Jadi kalau mau ngelas di rumah itu lebih lagi, ngelas di rumah harus paham teorinya atau ketebalannya. Nah, di sini kita langsung praktek. Kawat las ini memang sangat berhubungan dengan program studi kita, yaitu program studi teknik mesin. Bisa seperti pembuatan kanopi. Nah, itu harus 45 derajat toleransinya ke bawah, nggak ada masalah, tapi jangan jauh dari 45 derajat. Nah, kita praktekkan ini. Mau ngelas kurang dari lebih 58 sampai 60 ampere, yang minus itu negatif. Nah, buat masaknya itu atau lelehnya yang positif itu dia untuk elektroda atau kawat las yang masan ditempelkan ke perhatikan ini yang nomor 1. Jadi yang Z atau ke kanan kiri itu ada hitungannya, artinya itu ke kanan, 1 ke kanan, hitungan 2 lewat, ke kiri 2, tengah lewat, ke kanan 2, jadi 1 2 1 2 1 2 1 2 seperti itu. Geser ke kiri, ke kanannya tengah itu hanya lewat saja. Jangan lupa kita waktu mengelas itu menggunakan kacamata hitam yang tebal. Nah, biasanya hasil bisa kita lihat sini setelah dilas, biasanya hasil las yang benar-benar matang itu, yang benar bagus itu tidak perlu diketok lagi. Nah, ini. Jadi kotorannya tidak perlu diciping lagi atau dipalu lagi. Dia bakal terpisah dengan daging lainnya atau daging yang setelah menempel di plat yang kita las. Nah, ini hasilnya. Gampang, bisa juga sebagai bahan latihan. Tidak usah dipotong sampai putus, gerinda saja, atau pakai silikon jangan sampai putus, terus
teman-teman las mulai dari situ. Nanti udah terbiasa baru kita putus, baru platnya kita habiskan, kita gerinda habiskan, baru kita las. Nah, ini cara ngegap las yang jarang, dimana jaraknya ini sepertiga mil seperti halnya ini. Jadi 1-2 kiri, 1-2 kanan, kiri 1-2 kanan. Setelah itu hanya lewat. Kecepatan api ini tergantung kita ampere semakin besar, berarti 1-2 kiri, kanannya semakin cepat. Jadi gitu teman-teman. Kalau untuk awal masih belajar, jadi yang pertama itu kita ampere kecil dulu. Udah tahu main alurnya, kita baru besarkan atau kecilkan, itu terserah kita. Yang pakai nomor 2 setengah U, coba. Nah, itu telah benar-benar masak. Nah, ini mau diputar pakai nomor 3, jangan lupa pakai kacamata las lagi. Itu 1, 2, 3, 4, 5 jarang menggunakan karena yang lain sudah cukup untuk diputar. Ini yang bagusnya ini biasanya, nah ini sepertinya agak sedikit kurang masak. Kenapa kok 2 biji yang di sebelah kanan kiri? Nah, yang kanan dan itu ada garis lurus, itu perumpamaan saja. Apabila telah putus, nah itu bisa sebagai alternatif kita sebagai bahan pembelajaran. Lebih dari kalau udah biasanya 1/6-nya bisa dengan sendirinya. Nah, ini yang serong, yang terakhir ini yang Z, apa namanya ini, jadi mending main ampere kecil dulu. Kita tahu alurnya, ibarat mau belajar mobil itu kamu dulu atau pintar dulu ngebut itu gampang lah. Kalau sudah pintar nanti ya kita bisa tahu sendiri apa yang kita butuhkan. Sama halnya seperti dengan ngelas. Nah, setelah itu kita gerinda, kita rapikan. Tengahnya kalau bisa jangan jadi hanya pinggir kanan kiri. Nah, seperti itu, jangan sampai ada sisanya. Nah, mengapa digerinda seperti itu? Agar dagingnya tidak rusak dan terlihat lebih rapi. Barat kita gambar kalau mesin laser stick ini tidak berantakan lah. Kita itu sebagai anak teknik juga harus rapi dalam pengerjaan. Kalau nah, setelah digerinda, kotoran-kotoran atau percikan dari api itu, nah ini hasilnya. Jadi nomor 1 dari yang paling kanan, 1, 2, 3,